Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khairunisa Hamid Siagian. Saya dari kelas Sistem Informasi 3, Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil proyek saya di Kodular, yaitu aplikasi pendataan akademik mahasiswa yang terhubung dengan Firebase dan Airtable. Aplikasi ini saya buat untuk menginput dan menyimpan data mahasiswa seperti nama, NIM, prodi, dan angkatan, serta menampilkannya kembali dalam bentuk daftar data. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja setiap blok pada masing-masing screen di aplikasi layar saya. Yang pertama ada screen 1. Nah, screen 1 ini input dan koneksi ke Airtable. Yang pertama ini ada inisialisasi global NIM, global nama, global prodi, dan global angkatan. Variabel-variabel ini digunakan untuk menampung data mahasiswa yang akan diambil dari Airtable. Lalu ada when air nama, when air NIM, when air prodi, when air angkatan. Blok ini aktif saat data dari Airtable berhasil diambil. Setiap kolom NIM, nama, prodi, angkatan akan dimasukkan ke dalam list yang sesuai. Lalu ada tombol input dan refresh. When btn refresh dan when btn input. btn input itu button input, digunakan untuk mengirim data mahasiswa ke Firebase dan atau Airtable. Lalu button refresh digunakan untuk memperbarui tampilan data dari database. Blok tambahannya itu ada button edit dan button delete. Ini untuk memperbarui atau menghapus data mahasiswa yang sudah tersimpan. Lalu di screen 2. Pada screen 2 ini atau screen read, fungsi utamanya adalah menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan di Firebase dan memberikan opsi edit atau hapus. Ini ada inisialisasi global list dan inisialisasi global tag name. List digunakan untuk menampung seluruh data mahasiswa dari Firebase. Sementara tag name digunakan sebagai penanda NIM yang sedang dipilih untuk diedit atau dihapus. Lalu ini ada beberapa when Firebase Database 1, when Firebase Database 1, when Firebase Database 2, dan when Firebase Database 3. Ini digunakan untuk membaca data dari Firebase dan menampilkannya ke komponen seperti calling tree list view. Data yang diambil kemudian menampilkan agar pengguna bisa memilih atau mengedit entry tertentu. Lalu ada button edit dan button delete. Button edit digunakan untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan NIM yang dipilih. Button delete akan menghapus data dari Firebase sesuai dengan tag atau key yang sesuai. Lalu ada notifikasi dan navigasi. Ini digunakan untuk menampilkan pesan seperti konfirmasi hapus atau sukses menginput. Lalu ada backpress, digunakan untuk kembali ke screen 1. Nah, di sini saya akan mencoba membuatnya di Kodular saya, apakah saya berhasil atau tidak. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Kodular saya yang akan kita cek. Misal saya memasukkan NIM saya sendiri. Lalu nama juga nama saya sendiri. Saya menginputkannya. Lalu itu akan masuk ke Firebase dan Airtable-nya. Nah, ketika saya mau mengeditnya, saya harus mengeklik view-nya dulu.
Nah, di sini ada banyak yang sudah di-input. Kita ambil yang barusan kita inputkan ya. Nih, contohnya mau kita edit. Misalnya di sini, saya ganti jadi ilmu komputer. Nah, nih udah bisa, tinggal saya inputkan. Ketika saya mau menghapus, saya juga harus klik view, lalu pilih yang mana yang mau dihapus, nih di delete. Dah, itu otomatis akan terhapus di Firebase dan Airtable. Saat kita mau membaca data-data yang sudah ada, kita bisa klik bagian read. Nah, ini ketika kita klik tombol read, dia akan masuk ke bagian read yang ada daftar nama seperti contohnya punya saya Khairunisa, Najwa Khairunisa Hamid Siagian, dan Najwa. Ketika kita mau edit, misal kita pilih yang Khairunisa, kita mau edit angkatannya, tuh angkatan prodinya itu bisa langsung berhasil gitu. Nah, jadi ketika kita melihatnya di Firebase itu sudah berhasil diedit, sudah pasti langsung dia terganti gitu. Yang tadinya ilmu komputer menjadi sistem informasi. Dan ketika kita memasukkan data yang sama di dalam kodular, itu tidak akan terinput di Firebase. Contohnya, saya masukkan yang data yang Najwa Khairunisa Hamid Siagian ini. Saya masukkan sama persis data seperti NIM, nama, prodi, dan angkatan, itu tidak akan bisa masuk ke dalam Firebase-nya. Karena data yang awal itu sudah ada, jadi dia tidak bisa dua data dimasukkan ke dalam Firebase. Nah, seperti itu. Nah, ini saya coba mengeditnya ya. Saya coba edit di handphone saya. Apakah dia berhasil? Misal saya pilih yang 001 Najwa Sistem Informasi Angkatan 2022. Ini mau saya edit menjadi 002 Najwa Ilmu Komputer Angkatan 2022. Apakah dia berhasil? Nah, ketika saya memasukkan NIM yang tertera atau NIM yang sudah ada, itu akan ada notifikasi seperti NIM telah terdaftar. Nah, seperti ini tampilannya. NIM telah terdaftar. Jadi saya harus mengganti menjadi yang belum ada. Misalnya nih, 002 02. Nah, coba ya kita ganti. Ini kita simpan dulu ya. Apakah dia berhasil? Nah, baru bisa masuk. Kalau tadi saya masukkan seperti, kita ambil contoh lagi seperti di Khairunisa ini. Bentar ya. Ini kita coba lagi di Najwa dengan NIM yang 0702223132 itu ya, kita coba. 0702223132. Walaupun nama dan
program studinya itu berbeda dan angkatannya juga berbeda, tapi ketika NIM-nya sama, dia tetap tidak bisa. Ini coba ya kita buat simpan. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. NIM telah terdaftar, jadi itu nggak bisa diganti lagi. Nggak bisa diubah gitu jadinya. Jadi dia tetap harus punya NIM baru. Dan ketika dia menginput NIM atau data yang baru, dia nggak akan terganti atau nggak akan menambahkan, tetapi dia akan memunculkan data yang sudah ada gitu. Seperti itu ya. Jadi, secara keseluruhan, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pendataan informasi seperti mahasiswa. Astagfirullahaladzim. Jadi, secara keseluruhan, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pendataan informasi mahasiswa seperti NIM, nama, prodi, angkatan, agar data dapat tersimpan secara rapih dan efisien. Melalui integrasi dengan Firebase Real-Time Database dan Airtable, setiap data yang diinput akan otomatis tersimpan secara online, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur tampil data, edit, hapus, yang mempermudah pengguna dalam melakukan pengolahan data tanpa harus masuk ke database secara langsung. Proses kerja aplikasi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu screen 1 sebagai tempat untuk input dan koneksi data, serta screen 2 atau screen read sebagai tampilan daftar data mahasiswa yang sudah tersimpan di Firebase. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses pengelolaan data dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan terorganisir dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyek aplikasi pendataan akademik mahasiswa menggunakan Kodular dengan koneksi Firebase dan Airtable. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.